Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Supriyatna Haryati yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi mengenai arsitektur Yunani dan Romawi yang merupakan salah satu bagian dari sejarah perkembangan arsitektur dunia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama akan kita bahas adalah arsitektur Yunani. Arsitektur Yunani adalah arsitektur yang berkembang sekitar 3000 sampai 30 tahun sebelum Masehi. Wilayah Yunani sendiri berkembang merupakan area yang dari suku peradaban Aegean yang disebut juga dengan suku Dorik atau peradaban Dorik. Wilayah perkembangan merupakan wilayah yang termasuk dalam bebatuan marmer dengan iklim yang sejuk dan kadang juga hangat, sementara pada musim dingin tidak begitu dingin. Sehingga budaya masyarakat Yunani cenderung menyenangi kegiatan di luar ruangan. Yunani adalah sebuah negara yang terletak di sebelah selatan benua Eropa, merupakan salah satu negara yang pertama kali mengenal peradaban. Kebudayaan Yunani berkembang mulai dari Pulau Krete atau juga sering disebut dengan budaya Aegean, yang menyebar ke Yunani daratan yang ada di sebelah utara dan juga ke wilayah yang hampir semua pantai di Laut Mediterania. Kekaisaran Athena mendominasi kota dan negara Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi dan juga memimpin kota-kota negara lain yang sebagai sekutunya. Sedangkan rival dari Athena adalah Sparta yang memimpin konfederasi Sparta yang lebih kecil. Kedua pihak ini berperang dalam Perang Peloponnesia pada tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi dan Athena kalah. Peradaban Yunani dianggap sebagai tonggak peradaban Barat. Dengan kota yang terkenal Athena, walaupun termasuk kota yang kecil dengan penduduk 50.000 orang, dan menjadi ibu kota Yunani. Kuil Parthenon adalah kuil utama di Arkopolis dan kadang dianggap sebagai bangunan yang paling sempurna. Di dalam kuil ini terdapat patung Dewa Athena yang berlapis emas dan gading. Kuil ini sempat menjadi gereja pada abad ke-6 Masehi, kemudian berubah menjadi masjid, bahkan juga sempat menjadi gudang amunisi. Jika kita mengenali bangunan Yunani kuno, umumnya terdiri dari balok-balok yang ditumpu oleh kolom dan dinding. Banyak juga yang menggunakan garis-garis lurus, tetapi tidak ada busur ataupun kurva. Komponen utama adalah entablature, kemudian di dalamnya terdapat cornice, frieze, dan architrave dengan kolom terdiri dari kapital, sub, base, atau dasar. Arsitektur Yunani sendiri merupakan arsitektur yang berkembang menuju di wilayah pesisir sekitar Laut Athena ini memiliki dua periode, yaitu periode Aegea dan periode Hellenix. Kata Aegea sendiri diambil dari nama sebuah suku, yaitu suku Aegean yang berdomisili di Pulau Aegean, di mana suku Aegean ini merupakan yang mengawali perkembangan dari arsitektur Yunani. Yang pertama kita bahas adalah zaman Aegean. Kata Aegean sendiri adalah sebuah nama suku yang berada di Pulau Aegean. Pada zaman ini bangunan juga sudah menggunakan bermacam-macam susunan batu yang disusun sebagai dinding, yaitu batu berbentuk poligon, batu yang disusun natural, kemudian juga ada batu yang disusun segi empat. Sebagai contoh adalah batu yang disusun mengelilingi bangunan istana Tairin yang berfungsi sebagai pagar. Perlu diketahui bahwa istana Tairin ini berada di Pulau Aegean dan bangunan ini mencerminkan kebudayaan masyarakat pada masa itu yang sering melakukan kegiatan di ruang terbuka yang tidak memakai atap. Akan tetapi ruangan inti pada istana Tairin ini seolah tidak disusun dengan rapi atau ada beberapa bangunan tambahan sehingga bisa disimpulkan kemungkinan tidak direncanakan dari awal untuk model dari istana Tairin ini. Akan tetapi walaupun begitu, seni pahat yang indah dan proporsional juga digunakan pada bangunan-bangunan yang ada pada zaman Aegean. Sehingga bisa diprediksi bahwa selera masyarakat pada zaman itu sangat tinggi. Ini adalah bentuk dari Istana Tairin. Kemudian setelah periode Aegean ada periode Hellenix. Pada periode ini, bangsa Yunani atau budaya Yunani
telah mempelajari pengaruh optik terhadap pandangan dari sebuah bangunan, di mana sudut pandang dan juga jarak antara yang memandang dengan bangunan yang dipandang biasanya terjadi ilusi antara kenyataan dengan yang terlihat. Pada periode ini, budaya Yunani berkembang ke wilayah daratan dan pusat pemerintahan tidak lagi di Pulau Krete, tapi pindah ke Athena. Mulai berkembang juga pemukiman dan bangunan-bangunan publik lainnya, seperti teater. Ini adalah aerial view dari Athenian Agora dan juga ada Kolonos Agoraisos. Kuil adalah bangunan yang paling penting di Yunani. Seperti contohnya di sini adalah kuil Poseidon. Kuil ini terletak di Paestum, Italia, yang dibangun pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Kolam yang masif dan berjarak dekat adalah karakteristik dari gaya Dorik. Umumnya, kuil itu menghadap ke timur dan berbentuk persegi panjang dengan beberapa berbentuk melingkar. Selain itu selalu dibangun dengan lantai yang tinggi sehingga dibuat tangga. Pintu masuk utama selalu menghadap ke timur. Di bagian depan adalah portiko. Di sekeliling bangunan juga terdapat portiko. Atap landai dibuat dari struktur kayu, penutup atap dari marmer tipis, atau genteng dari terakota. Di fasad timur dan barat juga ditutup dengan pedimen. Sedikit jendela, sehingga cahaya umumnya masuk dari pintu dan skylight. Kuil dianggap sebagai ruang khusus atau istimewa bagi dewa, sehingga hanya pendeta yang boleh masuk. Altar atau tempat ritual diselenggarakan selalu diletakkan di luar bangunan, karena biasanya mereka mengadakan korban bakaran. Bangunan kuil umumnya terdiri dari 2 ruangan. Yang kecil di bagian belakang sebagai tempat barang-barang persembahan bagi dewa, dan ruangan yang lebih besar atau naos atau sela sebagai tempat patung dewa-dewi yang bersangkutan. Berikut ini adalah contoh dari denah kuil yang menjadi tipikal pada beberapa kuil yang ada di Yunani. Hampir semua menggunakan gaya Dorik, Ionik, dan lainnya. Pada ruang pusat atau sela atau naos terdapat patung dewa yang bersangkutan, dan terdapat 1 atau 2 baris kolam yang mengelilingi sela. Pemujaan oleh umum dilakukan di luar kuil. Yang ditandai dengan huruf A adalah antae atau pilaster. Opistodomos adalah teras palsu di belakang sela dan sering dibuat untuk pencapaian konsep simetris pada kuil. Kadang ruang ini dibuat sebagai aditum atau tempat harta. Petoroma adalah jalan samping antara barisan kolom atau peteron dan sela. Sementara jika kita melihat di situ ada tanda X adalah tempat patung dewa. Rumus umum untuk dimensi kolom pada sebuah kuil adalah N sama dengan 2D plus 1. Dengan D adalah jumlah kolom di sisi lebar dan N adalah jumlah kolom di sisi panjang kuil. Contohnya, kuil dengan lebar 6 kolom akan mempunyai 13 kolom di sisi panjang, tapi pada prakteknya hal ini dapat bervariasi tergantung dari faktor-faktor lain. Arsitektur Yunani sangatlah unik dan istimewa karena originalitas sehingga gayanya dapat dengan mudah dilihat, baik dari tampak, ukiran tata ruang, dan material. Dari tata ruang arsitektur Yunani sangat mengutamakan ruang tengah yang luas dengan bentuk persegi panjang sebagai inti bangunan, yang biasanya dijadikan tempat patung dewa-dewi seperti pada bangunan kuil Parthenon yang di tengahnya dijadikan tempat berdirinya patung dewa yang disebut naos. Dan bagian lain lagi sebagai tempat makam dan lain-lain. Ada beberapa kuil naosnya yang tidak dibagi lagi dengan beberapa ruang lain. Kuil Parthenon di sini merupakan permata dari Arkopolis yang dibangun dengan marmer pentelik. Parthenon merupakan bangunan yang sangat menonjol dan merupakan pusat dari Arkopolis. Parthenon sendiri dibangun di antara 447 sampai 432 sebelum Masehi sebagai karya dari arsitek Iktimus dan juga Kaliskrates, serta ada juga ahli pematung Pidias. Bangunan Parthenon dikatakan sebagai kesempurnaan terbesar dari sebuah karya kuil Dorik yang pernah dibangun. Peninggalan Yunani yang lain adalah teater. Teater ini dirancang oleh Poliklitus Muda sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Mempunyai tempat duduk dari batu, sementara teater sebelumnya mempunyai tempat duduk dari kayu. Umumnya merupakan teater terbuka dan dibuat dengan latar belakang bukit. Beberapa mencapai kapasitas tempat duduk 30.000, namun masih mempunyai kualitas visual dan akustik yang baik. Bagian tengah disebut chorus atau orkestra atau tempat menari.
dan ruang bagi audiens berbentuk setengah lingkaran. Di belakang chorus adalah panggung panjang dan di belakang bangunan atau ruang ganti, dan juga bisa menjadi tempat penyimpanan. Barisan depan dengan tempat duduk terbuat dari marmer dan diperuntukkan bagi pendeta serta orang-orang penting. Gaya dari arsitektur Yunani ini juga mengembangkan 3 gaya utama dalam arsitektural atau order yang menentukan fasad atau tampak depan, terutama pada bangunan kuil. Gaya Dorik adalah gaya yang tertua dan paling sederhana. Sementara gaya Ionik dan Korintian menambahkan dasar pada kolom dan mengembangkan tema yang lebih rumit dan indah pada puncak kolom. Entablatur di bagian atas kolom juga berbeda pada tiap gaya. Dari material bangunan Yunani yang dominan memakai batu marmer, karena topologi daerahnya merupakan pinggiran pantai sehingga terdapat banyak sekali tersedia batu-batu marmer. Dan tentu saja hal tersebut menjadi nilai plus dari arsitektur Yunani, yang merupakan heritage dari kawasan dia sendiri. Ciri umum bangunan Yunani yang paling penting adalah memiliki komponen struktur yang ekspos, yaitu pedimen, entablatur, kolom, dan base, di mana masing-masing bagian tersebut terbagi lagi dalam beberapa bagian yang berbeda, seperti terlihat pada gambar di atas, di mana para ahli arsitektur menyebutnya sebagai order. Di sini kita bisa melihat tipe-tipe dari kolom yang ada di arsitektur Yunani, yaitu ada kolom Dorik, Ionik, dan Korintian. Kemudian ada beberapa keterangan ya dari bagian-bagian kolom tersebut. Yang pertama adalah Akritafe, Fries, Cornice, Entablature, Pedimen, dan juga kolom itu sendiri. Pada bagian kapital atau kepala terdiri dari abakus, ekhinus, dan nek. Sementara pada bagian badan ada kapital dengan sak pada astragal. Kemudian pada tumpuan atau base terdiri dari apopage, torus, dan pritz. Nah, di sini kita bisa membedakan antara kolom Yunani, Ionik, dan Korintian. Biasanya kalau kolom Yunani itu dia tanpa dasar, pedimen segitiga, dan simpel, sementara kalau Ionik itu mempunyai dasar, pedimen segitiga, dan terdapat bentuk spiral, sedangkan pada Korintian mempunyai dasar, fries bersambung, dan dihiasi daun akanthus atau voluntes kecil. Dan di sini kita bisa melihat ketinggian kolomnya juga sangat bervariasi, juga ketebalannya. Jadi Dorik itu lebih gembung, kemudian Ionik tuh sedikit lebih ramping, sementara kalau Korintian tuh benar-benar ramping. Nah, ini kita bisa melihat kenapa kok dinamai Dorik, karena merupakan nama dari suku Aegean yang merupakan pencetus dari order ini. Jadi, kolom Dorik adalah order yang paling awal dengan ciri kolom gemuk dan tidak memiliki ukuran ornamen yang besar-besar pada bagian entablatur, serta memiliki atap kayu. Bisa dilihat tipenya tuh masif dan berat dan tidak mempunyai base atau dasar. Jadi bagian kolom shaft langsung diletakkan di atas dasar atau pedimen. Alur relief pada kolom ini juga berujung tajam. Sementara akritafe ada yang kosong, ada yang berukiran juga pada barisan segitiga. Sementara frieze juga didekorasi dengan ukiran-ukiran. Nah, yang berbeda adalah kolom ionik. Tipe ini lebih tinggi, lebih langsing daripada Dorik. Tadi ya kita sudah melihat di slide sebelumnya. Alur relief kolom juga tidak tajam, sedang kadang-kadang shaft digantikan oleh patung figur wanita atau bisa disebut juga kariatis. Pada kapital terdapat sepasang berbentuk spiral, berbentuk mirip dengan gulungan kertas. Kemudian pada bagian akritafe terdiri dari 3 bidang horizontal. Pada bagian frieze ada yang kosong dan ada yang didekorasi, sementara pada bagian cornice sering mempunyai dekorasi dengan barisan kotak kecil yang mirip susunan gigi dan juga disebut dengan dental. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kolom ionik memiliki kolom yang lebih tinggi dan tidak memakai atap kayu. Kemudian memiliki ukiran yang khas pada kepala kolom, yaitu ukiran fauna yang terinspirasi dari domba dan kerang yang
juga fauna di Entablature. Kemudian selanjutnya adalah kolom Korintian. Order ini adalah merupakan jenis yang paling muda. Dan banyak para ahli mengatakan bahwa gaya Korintian merupakan masa pengalihan ke gaya Romawi, di mana budaya Romawi sudah mulai masuk ke Yunani. Order Korintian ini memiliki kolom yang langsing-langsing dan yang lebih tinggi daripada kolom-kolom yang lain. Kemudian juga ada ukiran khas dari Korintian yang terinspirasi oleh fauna daun dan juga banyak yang dijumpai di daerah Roma dan Mesir. Bentuknya memang mirip dengan Ionik, tapi dia lebih tinggi dan lebih kurus. Kemudian perbedaan utama terdapat pada kapital yang sangat lebih banyak pada dekorasi. Kapital biasanya didekorasi oleh ukiran daun akanthus, dan juga pada awalnya gaya Korintian ini digunakan sebagai kolam interior atau ruang dalam. Namun kemudian bangsa Yunani mulai memakai kolom Korintian sebagai kolom eksterior, seperti pada kuil Zeus Olympia yang terkenal di Athena, yaitu pada tahun 174 sebelum Masehi sampai 132 Masehi. Ini kuil Zeus di Olympia. Baik, selanjutnya kita masuk ke arsitektur Yunani, yaitu pada sekitar 300 sebelum Masehi sampai 365 Masehi. Sejarah dari arsitektur Yunani itu sendiri terletak di semenanjung Apenia yang sekarang bisa disebut dengan Italia. Peradaban Romawi kuno terletak di semenanjung Apenia yang sekarang disebut dengan Italia. Pada awalnya peradaban ini dimulai dari kehidupan bangsa Latia di lembah sungai Tiber, dari kehidupan dengan bertani. Dalam legenda, kota Roma didirikan oleh Romulus atau raja pertama kerajaan Romawi. Kemudian pada tahun 492 sebelum Masehi, Latium mulai dikuasai oleh bangsa Etruskia, yaitu bangsa yang kuat dan berpengaruh. Namun pada akhirnya bangsa Latium berontak dan berhasil mendirikan negara baru, yaitu kerajaan Romawi yang berbentuk republik. Arsitektur Romawi kuno merupakan perkembangan dari arsitektur Yunani kuno, namun memiliki inovasi yaitu lekukan dan kubah pada bangunan. Bangsa Romawi bisa dibilang merupakan perpaduan antara bangsa Yunani dan Etruskia. Nah, ini peta dari Roma. Roma merupakan ibu kota dari kerajaan Romawi. Kaisar pertama Romawi adalah Agustus yang dinobatkan pada 27 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa aku mendirikan Roma, kota dari batu, dan meninggalkannya kota dari marmer. Roma mempunyai bermacam-macam jenis bangunan dengan kekasan dan keindahannya. Jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa si Agustus sebagai Kaisar Romawi ini mengatakan bahwa Roma adalah kota baru dari batu dan meninggalkan kota dari marmer, dan itu berarti meninggalkan Yunani. Roma adalah kota berpenduduk yang mungkin sampai dengan 1 juta jiwa. Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana yang lebih baik mutlak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota. Kebutuhan seperti makanan dan minuman, permukiman, pasar, dan hiburan merupakan beberapa hal yang harus dipikirkan oleh para arsitek dan perencana kota pada waktu itu. Karena di tiap-tiap daerah, kekuasaan, terutama seperti di Eropa, Asia Kecil, dan juga Afrika Utara, perlu ditempatkan gubernur dan pasukan yang akan tinggal dalam waktu yang tidak sebentar. Kota-kota yang dibangun oleh Romawi di daerah kekuasaannya juga dibangun perencanaan yang baik mengikuti perencanaan di Romawi. Bangsa Romawi berasal dari masyarakat agrikultur militer, yaitu bangsa atau kaum petani yang sebenarnya suka berperang dan berekspansi ke sekitar Laut Tengah, Eropa Utara dan Barat, serta juga ke sebagian Asia dan Afrika. Bangsa ini berasal dari berbagai macam suku bangsa yang mendiami suatu wilayah. Kebudayaan Romawi sendiri berasal dari seni Eropa Barat yang diambil secara komprehensif. Mula-mula dianggap sebagai tahapan dekadensi periode setelah Yunani pada bidang seni. Namun secara total menyerap nilai-nilai seni yang sudah ada dari kebudayaan tersebut dan juga nilai-nilai yang ternyata sudah tidak asli dan bermutu rendah. Sehingga bangsa Romawi bisa dianggap sebagai penyebar dan pelestari peninggalan kebudayaan klasik, juga dapat dikatakan sebagai asimilator yang menyatukan hasil karya orang lain, sehingga bukan seorang kreator. Jadi bangsa Romawi ini mengambil yang bagus-bagus dari bangsa Yunani, juga bangsa Eropa Barat,
sehingga menggabungkan dengan sebuah kebudayaan yang dinamakan dengan kebudayaan Romawi tersebut. Konsep dari arsitektur Romawi, pertumbuhannya hampir tidak dapat dipikirkan tanpa lengkungan dan juga sistem kubah yang berasal darinya. Kubah laras juga setengah silinder, kubah pangkal paha juga terdiri dari kubah barel yang berpotongan satu sama lain dari sudut kanan dan kubah yang biasa kita lihat. Hal yang sama juga berlaku pada beton, campuran mortar, dan kerikil pada puing-puing potongan kecil dari batu bangunan dan juga batu bata. Konstruksi beton telah ditemukan di timur dekat lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Namun orang Romawi mengembangkan potensinya sampai menjadi teknik bangunan utama mereka. Keuntungan dari beton jelas ya, bahwa memiliki kekuatan, murah, dan fleksibel, dan hanya memungkinkan kelompok arsitektur besar yang menjadi pengingat utama kemegahan yang ada di Roma. Bangsa Romawi tahu bagaimana menyembunyikan permukaan beton yang tidak menarik di balik permukaan batu bata, batu ataupun marmer dengan menutupinya dengan plester halus. Sekarang kulit dekoratif ini telah hilang dan sisa-sisa bangunan Romawi meninggalkan inti beton yang terpapar dan mengikis daya tarik dari seni lukis yang dimiliki oleh Yunani. Mengenali bangunan kekaisaran Romawi yang menonjol adalah penggunaan bentuk lengkung dan busur serta gaya atau order klasik. Jenis bangunan yang dibangun adalah kuil, basilika, gerbang kemenangan, teater, pemandian umum, jembatan, aqueduct, dan juga villa. Walaupun begitu, pengaruh Yunani pada arsitektur Romawi masih sangat terlihat. Banyak bangunan megah Romawi dibangun oleh pekerja Yunani. Pengaruh Yunani juga tampak pada bangunan inovasi republik seperti basilika dan bangunan pemandian. Biasanya terjadi di selatan Italia di Campania. Kemudian lebih dekat lagi ke koloni Yunani kuno yang terbentuk dari Magna Graecia. Di sini dapat dijumpai bangunan yang tertua dan masih ada adalah Frigidarium atau kamar dingin dari Stabian Baths, dan juga arsitektur Romawi mengadaptasi bentuk arsitektur Yunani dengan skala yang lebih besar. Arsitektur Yunani hanya mempunyai komponen vertikal dan horizontal yang mempunyai keterbatasan dengan antara lain jarak antar kolom yang tidak bisa terlalu besar. Juga bangunan tidak bisa lebih tinggi dari 2 lantai. Bangsa Romawi menggunakan busur lengkung yang diletakkan pada kolom. Dengan sistem struktur ini memberikan kemampuan menopang beban yang jauh lebih baik. Bangunan yang kecil atau bangunan satu lantai dibangun dengan gaya Yunani, sementara bangunan yang lebih besar menggunakan busur lengkung pada bangunan ini, sehingga arsitektur Yunani digunakan lebih sebagai dekorasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa gaya arsitektur Romawi merupakan kombinasi kolom dari busur lengkung, kemudian Romawi mempunyai 5 buah gaya arsitektur atau order, kemudian 3 diantaranya merupakan pinjaman yang langsung dari gaya Yunani, yaitu Doric, Ionik, dan Korintian. Korintian di sini merupakan gaya yang paling populer di Romawi. 2 gaya lain yang ditambahkan oleh bangsa Romawi adalah Tuscan, yaitu bentuk yang lebih sederhana dari gaya Doric, dan juga komposit, yaitu gaya Korintian yang lebih kaya ornamen. Pada bangunan satu lantai, gaya arsitektural diletakkan berurutan dari atas ke bawah, dan paling bawah adalah gaya Doric, kemudian di atasnya Ionik, dan paling atas adalah Korintian. Pintu dan jendela biasanya berbentuk segi 4, pada sisi pintu dibentuk kolom. Bahan bangunan yang digunakan adalah batu bata, keramik, semen, beton, dan besi. Bangsa Romawi telah mengembangkan beton yang memungkinkan mereka membuat bentukan atap lengkung atau vault dan kubah Romawi. Bentang kubah ini sebagian bergaris tengah di atas 50 meter dan tidak tertandingi sampai ditemukan konstruksi baja pada abad ke-19. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gaya arsitektur Romawi dominan dengan bentuk busur lengkung ya. Kemudian walaupun bentuk kolomnya menyerupai gaya Yunani ya, Doric, Ionik, dan Korintian, tapi yang menjadi idola di bangsa Romawi atau paling populer adalah gaya kolom Korintian. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk atap lengkung dengan struktur dasar dari busur atau atap lengkung. Biasanya membutuhkan struktur kayu sementara atau biasa disebut juga dengan bekisting untuk menahan voistoirs, yaitu batu atau bata bentuk lengkung, sampai batu terkunci
dengan semen atau dengan beton tersebut, kemudian dapat diletakkan di tempatnya. Kemudian antara busur dihubungkan dengan impos. Busur-busur dapat dihubungkan untuk membentuk lorong atau semacam terowongan dengan atap lengkung. Beberapa lorong beratap lengkung digunakan untuk membentuk langit-langit lengkung, kemudian bentuk atap lengkung ini juga dapat divariasikan dengan menyilangkan sehingga membentuk lorong yang menyilang. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk-bentuk lengkung yang digunakan pada bentuk atap Romawi. Dengan adanya material beton, memungkinkan bangsa Romawi membangun bangunan berbentuk kubah. Nah, pada bentuk arsitektur Romawi ada bentuk Etruska, yaitu langgam baru yang populer yang mengoper dari Yunani, yaitu langgam atau gaya Tuscana. Sedangkan gaya lain komposit yang merupakan penggabungan Ionia dan Korintia. Di Romawi sendiri juga banyak kuil, ya, karena mengambil bentuk dan mirip dengan kuil Yunani. Banyak kuil Romawi yang masih terpelihara sampai sekarang, karena setelah zaman Romawi, kuil-kuil diubah pemakaiannya menjadi gereja. Kuil dibuat di atas dasar yang tinggi di mana terdapat tangga yang mengarah ke bangunan, kemudian barisan kolom mengelilingi sekitar bangunan baik dengan denah berbentuk segi empat ataupun denah berbentuk lingkaran. Selain itu juga ada pemandian umum, karena pada masanya di kota Roma terdapat lebih dari 800 pemandian umum. Pemandian umum besar merupakan pusat kehidupan sosial di Roma. Beberapa gedung pemandian mempunyai teater, tempat olahraga, dan juga restoran. Biasanya pemandian ini memiliki ruang panas dan dingin, sehingga kolam renang menjadi tujuan terakhir. Pemanasan dilakukan dengan metode menyalurkan udara yang dipanaskan di ruang bawah tanah melalui bata di dinding dan di lantai. Keseluruhan bangunan kaya dengan dekorasi. Perunggu banyak digunakan di pintu dan jendela, kolam dibuat dari marmer, dan untuk pelayanan mereka melakukan jalur jalan di bawah tanah sehingga tidak mengganggu orang di dalam bangunan. Nah, kemudian ada juga bentuk teater. Ya, bagian terpenting dari teater adalah auditorium, orkestra, dan panggung. Di belakang panggung terdapat bangunan yang biasanya setinggi 2-3 lantai digunakan sebagai ruang ganti pemain. Kemudian selanjutnya adalah gerbang Konstantin, yaitu gerbang kemenangan yang dibangun untuk menghormati kemenangan Konstantin Agung atas Maxentius, sehingga menjadikan Konstantin sebagai penguasa absolut Kekaisaran Romawi. Gerbang ini terdiri dari 3 pintu dengan busur dan 4 kolom yang kaya akan ornamen. Gerbang kemenangan ini dibuat untuk memperingati kemenangan militer atau kejadian penting. Biasanya ditempatkan di jalan utama menuju kota. Gaya arsitektur yang sering digunakan adalah Korintian dan juga komposit. Bagian di atas entablatur disebut dengan atik atau loteng. Di atas atik terdapat kelompok patung yang besar, biasanya berbentuk kereta perang dengan 4 atau 6 kuda. Lalu ada juga amphitheater. Umumnya digunakan sebagai tempat pertunjukan pertarungan gladiator. Arena merupakan bagian tengah atau tempat pertunjukan, berbentuk lingkaran ataupun elips. Di sekelilingnya terdapat tempat penonton. Di bawah arena merupakan tempat gladiator atau kandang binatang. Tempat duduk yang paling baik disediakan oleh pegawai pemerintah. Di atasnya adalah orang kaya dan terpandang, dan sisanya adalah penonton lain. Di sini sudah mulai ada tempat duduk yang diberi nomor. Jadi seperti nonton bioskop gitu ya pada masa sekarang. Tapi ini adalah menonton pertunjukan gladiator. Amphitheater yang cukup terkenal adalah Colosseum. Terkenal karena sistem lengkung bertingkat yang dibuat dari beton. Dan juga kenapa sih disebut Colosseum? Karena dulunya berdiri patung Nero yang sangat besar di dekatnya. Namun nama sebenarnya adalah Amphitheater Flavian. Kemudian karya arsitektur Romawi yang lain adalah akuaduk dan jembatan. Akuaduk adalah saluran air yang terbuat dari 1, 2, atau 3 tingkat busur lengkung yang dibuat sebagai suplai air bagi kota-kota di Romawi. Beberapa mempunyai panjang beberapa kilometer dan diperkirakan pada waktu itu diperlukan sampai 1.500 juta liter air per hari bagi kota Roma yang disalurkan melalui 11 akuaduk. Dari akuaduk, air dialirkan ke pipa-pipa yang mendistribusikan air ke seluruh kota. Kemudian bentuk arsitektur yang lain dari arsitektur Romawi adalah arsitektur domestik. Yang dimaksud di sini adalah bentuk kediaman di Romawi, yaitu ada domus, villa, dan insula. Domus adalah tipikal rumah umum keluarga di Romawi.
biasanya berbentuk simetris dan terdiri dari koridor pintu masuk atau fauces, kemudian ruang utama atau atrium, biasanya tanpa atap, kemudian ruang tidur atau kobilkul, ruang kantor atau tablinum, ruang makan atau trilinium, dapur atau kulina, dan taman kecil atau hortus. Sedangkan villa merupakan rumah yang lebih besar dan mewah, biasanya dimiliki oleh orang kaya Romawi. Di dalam areanya terdapat lapangan, taman, kolam, dan juga tempat pemujaan. Kemudian untuk insula adalah bangunan yang lebih dari satu lantai yang terdiri dari kamar-kamar yang dapat disewa. Biasanya mirip seperti dengan apartemen di masa sekarang. Salah satu kuil yang cukup terkenal di Romawi adalah Temple of Fortuna Virilis. Setiap unsur yang dipinjam dari orang Etruria atau Yunani ditandai dengan cap Romawi. Hubungan-hubungan ini dengan masa lalu terkuak dengan adanya jenis kapel yang dikembangkan selama periode Republik. Usia heroik ekspansi Romawi, yaitu Kapel Fortuna Virilis. Kapel ini kecil yang indah adalah contoh tertua dari jenisnya. Kapel ini didedikasikan oleh dewa pelabuhan Romawi atau Portunus. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, dia kecil tapi cukup menarik ya. Dibangun di Roma selama tahun-tahun terakhir abad kedua sebelum Masehi, dan hal ini menunjukkan dalam proporsi yang elegan dari kolom ioniknya dan entablatur. Gelombang pengaruh Yunani setelah penaklukan Yunani di Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi. Namun bukan hanya itu salinan kuil Yunani, karena kita mengenal sejumlah elemen Etruskan, podium tinggi, teras dalam, dan sela lebar yang melibatkan kolom peristel. Namun sela tidak lagi terbagi menjadi 3 kompartemen seperti di bawah Etruria. Sekarang membungkus satu ruangan bersatu. Kuil Fortuna Virilis mewakili sebuah kuil baru yang terintegrasi dengan baik yang dirancang untuk kebutuhan Romawi. Bukan silang yang serampangan, tapi unsur Etruskan dan Yunani memiliki unsur umur yang panjang. Dengan adanya kolom Korintus dapat ditemukan sampai akhir abad kedua di Italia dan ibu kota provinsi Kekaisaran. Lalu ada juga Temple of Sibyl. Nah, ini juga merupakan kapel yang terletak di Tivoli, Roma juga. Ini dibangun setelah De Fortuna Virilis. Kapel ini juga merupakan hasil penggabungan dua tradisi terpisah, yaitu antara bentuk Roma yang melengkung dengan bentuk Yunani. Bentuk Yunani nampak dari tipe strukturnya, yaitu tipe tolos, dan dengan demikian menjadi model bagi kuil-kuil bundar pada zaman akhir Republikan di Romawi. Kita bisa melihat bahwa di sini ada podium tinggi dengan langkah-langkah hanya di seberang pintu masuk dan eksterior terinspirasi Yunani yang anggun. Kita bisa melihat secara dekat bagaimana bentuk sela, dan sementara bingkai pintu dan jendela terbuat dari batu potong dan dindingnya dibangun dengan beton yang terlihat bahwa marmer itu telah hilang. Sehingga bisa disimpulkan bagaimana kolom dan busur lengkung terkombinasi dalam gaya arsitektur Romawi. Kita bisa melihat bagaimana gaya dari Dorik, Ionik, dan Korintian dipinjam secara langsung oleh bangsa Romawi dari bangsa Yunani. Korintian merupakan gaya yang paling populer di Romawi, dan juga banyak bahan bangunan yang digunakan. Seperti tadi ya, ada batu bata, keramik, semen, beton, dan besi. Bisa dibilang seni dalam arsitektur Roma merupakan pemijaman secara keseluruhan ataupun mengoper pilar-pilar Yunani yang bergaya Dorik, Ionik, dan Korintian. Para arsitek Roma merupakan orang pertama yang memanfaatkan beton untuk membangun gedung raksasa, bangunan besar, juga menggunakan material yang murah dan luas. Mereka mengembangkan gagasan pelengkung Etruska untuk menjadi pola viaduk, akuaduk, dan pelengkung kemenangan serta kubah-kubah raksasa seperti di kuil Pantheon. Nah, ini adalah contoh dari Romawi kolom. Ada Egyptian, ada Greek Doric, ada Greek Ionik, ada Greek Korintian, kemudian Roma Tuscan, Roman Doric, Roman Komposit. Nah, berikut ini adalah perbandingan dari arsitektur Yunani dan Romawi. Biasanya kalau arsitektur Yunani kita bisa melihat bentuk denahnya persegi panjang dan di dalamnya terdapat banyak kolom.
Sementara pada arsitektur Romawi, denah berupa persegi, lingkaran, dan perpaduan keduanya. Kemudian terdapat banyak kolam dan sebelum masuk ke dalam bangunan terdapat beberapa anak tangga. Kemudian di sini kita contohnya adalah kuil Parthenon dan Pantheon. Kalau di Yunani namanya Parthenon, sementara kalau di Romawi namanya Pantheon. Nah, kita bisa melihat bagaimana perbedaan dari kedua jenis arsitektur ini, yaitu arsitektur Yunani dan Romawi. Biasanya kalau arsitektur Yunani terbuat dari batu pualam, sementara kalau arsitektur Romawi mengembangkan beton untuk membuat bentuk atap lengkung atau biasa disebut dengan vault dan juga kubah. Mulai menggunakan keramik, juga semen, serta besi yang digunakan pada arsitektur Romawi. Pada arsitektur Yunani, ornamen pada kolom bangunan hanya Dorik, Ionik, dan Korintian. Sementara pada arsitektur Romawi sudah dikembangkan juga ada arsitektur Tuskan, ada arsitektur komposit, dan juga ada model-model yang lainnya. Baik, itu tadi materi tentang arsitektur Yunani dan Romawi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi dalam materi pembelajaran yang lain yang tentunya akan lebih menarik. Sampai jumpa.